Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu disakiti seseorang dan berharap ada cara untuk membuat mereka menyesal tanpa kamu harus jatuh serendah mereka? Inilah rahasianya. Balas dendam terbaik menurut Nabi Muhammad SAW bukanlah melukai balik, tetapi menjadi versi yang tidak lagi bisa disentuh oleh mereka, atau bahkan menjadikan mereka takluk dan bertekuk lutut. Ini bukan drama, bukan juga sebuah teori yang kebenarannya belum teruji. Tapi ini adalah cara menang yang terasa jauh lebih elegan dan jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang berharap melihatmu hancur. Sebagaimana yang dicontohkan manusia paling agung Nabi Muhammad SAW ketika beliau dimusuhi dan dihina, terutama oleh Abu Lahab saat beliau berdakwah secara terang-terangan. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi penghinaan, pengkhianatan, dan ketidakadilan dengan cara yang sangat elegan. Bukan dengan amarah, tapi dengan penguasaan diri yang begitu tenang sampai menghanyutkan pihak lawan. Yuk, kita cari tahu bersama. Pertama yang harus kita pahami adalah balas dendam itu justru melemahkan kita. Pertanyaannya, mengapa balas dendam justru melemahkan kita? Ada satu kebenaran pahit yang jarang orang berani akui. Setiap kali kamu ingin membalas dendam, kamu sebenarnya sedang menyerahkan dirimu dan kekuasaan batinmu kepada orang yang menyakitimu. Ini terdengar berlebihan, tapi memang begitulah faktanya. Karena di momen ketika emosimu terpancing, mereka tidak hanya menyentuh rasa sakitmu, tapi mereka mengendalikan suasana batin dan arah hidupmu untuk beberapa saat. Dan melihat dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah bentuk kesalahan dan kekalahan yang paling besar ketika dirimu ditarik keluar dari ketenangan hanya karena seseorang yang bahkan tidak pantas mendapatkan energi emosionalmu. Di atas permukaan, balas dendam terlihat seperti kekuatan, tetapi pada inti terdalamnya itu adalah bentuk ketergantungan dan awal kekalahan. Kamu butuh orang itu berbuat salah lagi agar rencana balas dendammu terasa lebih relevan. Kamu butuh perhatian mereka untuk memvalidasi tindakanmu, dan kamu butuh reaksi mereka untuk merasa menang. Dengan kata lain, ketika kamu mengejar balas dendam, hidupmu masih berputar pada mereka dan bukan pada dirimu sendiri. Melalui keteladanannya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa seseorang yang melukai kita, hakikatnya adalah orang yang belum tahu tentang kebenaran sejati. Maknanya adalah rasa sakit yang kita terima betul nyata adanya, tetapi reaksi kita adalah pilihan kita sendiri. Dan disinilah inti ajaran akhlak atau adab baginda Nabi Muhammad SAW yang berubah menjadi pedang mental. Ketika kamu merespon dengan amarah, artinya kamu bermain dalam arena yang mereka ciptakan. Tetapi ketika kamu merespon dengan ketenangan, kamu memaksa mereka bermain dalam arena yang kamu kuasai. Bayangkan begini, kamu disakiti, dikhianati atau dipermalukan. Emosimu panas, kepalamu penuh skenario, mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Tapi saat kamu terpancing, kamu berada dalam mode reaktif, bukan mode sadar. Kamu bertindak bukan karena kamu memilih dengan ketenangan, tapi karena kamu didorong oleh luka dan emosi yang sedang membara. Dan ketika tindakanmu berdasar dari luka, hasilnya hampir selalu merusak dirimu terlebih dahulu. Saya melihat reaksi emosional yang berlebihan sebagai bentuk perbudakan batin. Bukan karena emosi itu buruk, tapi karena kamu kehilangan kontrol. Kamu digerakkan bukan menggerakkan. Kamu didikte, bukan kamu yang mendikte. Kamu merasa bertenaga padahal kamu sedang menghabiskan energi. Karena pada kenyataannya, balas dendam bukan hanya tidak produktif, tapi juga menjerumuskan kita ke lingkaran penderitaan yang baru. Karena balas dendam jarang berakhir dengan puas, ia justru membuka pintu bagi konflik yang lebih dalam dan lebih melelahkan. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan membalas, tapi justru sebaliknya, yaitu pada ketenangan serta kemampuan tidak perlu membalas. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memilih standar yang lebih tinggi daripada arena yang diciptakan orang lain. Dengan begitu kamu berhasil menghentikan siklus yang mereka mulai. Kamu menolak menjadi karakter dalam skenario yang mereka tulis. Kamu berdiri sebagai dirimu sendiri, bukan reaksi dari orang yang menyakitimu. Dan inilah keindahan tertinggi dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan. Kamu merebut kembali seluruh ruang mentalmu. Kamu tidak hanya mengalahkan tindakan mereka, kamu mengalahkan pengaruh mereka atas hidupmu. Ketika emosi dan kamu mampu tidak bertanya, bagaimana aku membalas mereka, tetapi kamu bertanya, bagaimana aku mengendalikan diriku. Dan ketika kamu mampu mencapai titik itu, artinya kamu bukan hanya menang, tapi kamu tak tersentuh. Kendalikan reaksimu, karena itulah benteng terkuatmu. Secara tidak langsung, baginda Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan,
Bukan perkataan atau tindakan orang lain yang melukai, menyayat atau bahkan menghancurkanmu, tapi makna atau tafsir yang kamu lekatkan pada perkataan atau tindakan itulah yang menjadi penyebabnya. Ingat, kendali atas kedamaianmu tidak pernah benar-benar ada di tangan siapapun, kecuali ada pada dirimu sendiri. Saya Ahmad Denisa Putra, sampai jumpa.